Jadi di sini tidak hanya dititipkan saja, namun juga ada pelajarannya dan ada kurikulumnya loh. Ini anak-anak bisa bobo siang karena moms pada saat bobo siang itu adalah momen yang penting untuk anak-anak pertumbuhan otaknya lebih cepat. Jadi bobo siang tidak boleh ditinggalkan. Jadi ini PAUD-nya terdaftar ya? Terdaftar. Dari usia 3 bulan sampai 6 tahun. Kita ada semua perlengkapan untuk seperti di rumah lah ceritanya. Jadi bisa mandi di sini, makan di sini, dan plusnya adalah ada kegiatan belajarnya tadi. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel. Tempat untuk mengedukasi dan menginspirasi ayah dan ibu sejak masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, dan postpartum serta parenting usia dini. Episode kali ini Dula Alia mempersembahkan khusus untuk para moms dan ayah yang bekerja namun perlu menitipkan anaknya ke tempat penitipan. Yuk kita sama-sama lihat. Ya inilah kita sudah sampai di My Tootsie Bear Daycare. Di sini mereka punya 3 cabang, yang ini di Gandaria, satu lagi di Mega Kuningan, dan yang satu lagi di Sleepy. Jadi untuk para moms dan para ayah yang bekerja di daerah situ bisa langsung saja datang ke cabangnya. Saat ini sudah banyak kantor-kantor yang mewajibkan para karyawannya masuk full atau WFO. Nah disinilah My Tootsie Bear Daycare bisa menjadi salah satu pilihan untuk para moms dan ayah yang perlu bekerja namun perlu menitipkan anaknya karena nggak ada yang jagain di rumah. Untuk para moms dan ayah lebih prefer yang mana nih? Apakah WFH, working from home seperti dulu pada saat pandemi, atau working from office, WFO? Boleh ya di-share komennya di bawah ini. Sekarang kita sama-sama lihat yuk kegiatan dan fasilitas apa saja yang ada di My Tootsie Bear Daycare. Yuk! Nah, moms, kita lihat sama-sama yuk. Pagi hari ini anak-anak sedang mengerjakan art and craft atau berprakarya. Jadi di sini tidak hanya dititipkan saja, namun juga ada pelajarannya dan ada kurikulumnya loh. Di sini mereka bisa juga mengembangkan kreativitasnya, imajinasinya, dan melatih motorik-motorik halusnya, juga melatih bersosialisasi mereka. Bukan hanya dengan teman sebaya, namun juga dengan orang dewasa. Jadi moms di My Tootsie Bear Daycare ini lengkap banget ya. Jadi moms di sini itu adalah ruangan soft play di mana anak-anak bisa bermain dengan permainan yang aman di sini karena terbuat dari busa. Di sini anak-anak melatih motorik kasarnya dan juga melatih kerjasamanya. Mereka bisa berbagi, sharing dan juga berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Ya, ibu-ibu di sini bisa dilihat ada juga tempat bermain outdoornya, ada perosotan, ayunan, ada juga trampolin di mana anak-anak bisa melatih motorik kasarnya dan juga melatih sosialisasi bagaimana mereka mengantri dan menghormati hak-hak teman bermainnya. Yuk kita lanjutkan ya. Apa ya mereka? Nah, di sini anak-anak juga diberikan makan sesuai jam makan mereka. Sekarang saatnya makan siang, jadi anak-anak duduk bersama dan mereka makan bersama. Ternyata anak-anak kalau makan bersama-sama lebih lahap
karena mereka ada temannya nih dan mereka saling lihat. Temanku udah habis belum ya? Jadi lebih semangat. Dan di sini diberikan menu makanan gizi seimbang. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan tidak lupa ada sayuran yang biasanya diumpetin karena anak-anak kan suka tricky ya, nggak mau makan sayur. Di sini diumpet-umpetin dengan berbagai macam cara mereka bisa makan sayur dengan lahap. Dan juga diberikan buah. Jadi lengkap ya moms menunya di sini, dan menunya bervariatif berganti-ganti setiap harinya. Jadi anak tidak akan bosan dan juga mungkin akan berkurang GTM, gerakan tutup mulutnya. Yuk kita lihat lagi kegiatan mereka makan sama-sama ya. Pakai dulu maskernya. Di sini adalah toddler bedroom atau kamar tidur tempat anak-anak istirahat bobo siang. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini adalah salah satu fasilitas dari My Tootsie Bear Daycare. Di sini anak-anak bisa bobo siang karena moms pada saat bobo siang itu adalah momen yang penting untuk anak-anak, pertumbuhan otaknya lebih cepat. Jadi bobo siang tidak boleh ditinggalkan. Tetap di sini disediakan tempat bobo siang yang seru banget ya, cozy. Dan kalau bobo siang rame-rame kan lebih seru nanti mendengarkan cerita sebelum tidur. Inilah ruang kelas belajar untuk pendidikan anak usia dini untuk anak-anak PAUD. Dan di sini yang diajarkan adalah bilingual, kreatif kurikulum yang sudah digabungkan dengan kurikulum dari Kemendikbud. Jadi moms di sini bukan hanya dititipkan saja, tapi anak-anak juga belajar. Dan kurikulumnya sudah terakreditasi di Kemendikbud loh. Sekarang Dulalia sudah ditemani oleh ownernya My Tootsie Bear Daycare dan juga dua maskotnya nih dari My Tootsie Bear Daycare. Selamat siang Miss Flora. Selamat siang Dola Alia. Kita mau tanya-tanya langsung ya kegiatan dan seputar pertama nih tujuan didirikannya My Tootsie Bear Daycare nih apa sih? Aku udah keliling-keliling kayaknya menarik banget filosofinya. Oke, tagline kita adalah menciptakan rumah kedua buat si kecil. Kenapa kita perlu menciptakan rumah kedua buat si kecil ini? Karena kita melihat bahwa di Jakarta itu banyak banget keluarga-keluarga muda yang harus kerja ya. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Ya. Sehingga kemudian ada keperluan di mana anak-anak ini mau dititipin ke siapa gitu loh. Mungkin kalau masih ada saudara, masih ada nenek kakek, ya. Itu masih alhamdulillah banget gitu ya. Kita masih bisa menyerahkan ke orang-orang yang kita percaya. Tapi kan banyak juga yang pendatang. Betul. Nah, kalau pendatang ini yang kemudian kita merasa perlu nih kayaknya perlu rumah kedua di mana kita mau mengisi anak-anak ini dengan kegiatan yang bermanfaat, parenting yang baik, karakter building yang baik sehingga mereka juga tetap tumbuh menjadi anak-anak yang sehat lahir dan batin sekalipun orang tuanya tadi harus bekerja. Ya, tadi gitu. aku lihat kan di sini juga diajarkan ada belajarnya juga. Benar. Dan juga sudah digabungkan ya dengan kurikulumnya Kemendikbud. Boleh diceritain nggak Miss Flora? Oh iya, oke. Jadi asalnya tadi kita menggunakan kreatif kurikulum pertama, yaitu berbahasa Inggris. Tapi kemudian dalam perjalanannya kita pengen juga ya lebih recognize gitu, lebih recognize oleh Departemen Pendidikan. Maka kita daftarkan juga My Tootsie Bear sebagai PAUD yang terdaftar di. Jadi ini PAUD-nya terdaftar ya? Terdaftar dari usia 3 bulan sampai 6 tahun. 3 bulan sampai 6 tahun ya moms. Kalau punya bayi-bayi kecil di rumah dan bingung mau titipin kemana, boleh langsung ke sini. Miss Flora menarik banget ya. Tadi aku sudah lihat fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Boleh dijelasin nggak paket-paketnya apa aja nih untuk para moms dan ayah di rumah bisa milih nanti? Oke, jadi kita ada yang full day. Full day itu dari jam 7:30 pagi sampai jam 6 sore. Karena kita ngikutin jam kerja kantor ya, secara umum seperti itu. Nah, selama seharian tuh ngapain aja gitu kan? Pasti moms pada pengen tahu gitu ya. Jadi biasanya anak di drop tuh jam berapa? Di drop itu sekitar 7:30.
udah pada mandi biasanya? Belum? Ada yang belum, karena ada yang parentnya rumahnya jauh gitu ya, jauh sehingga kantornya mendekati lokasi kita. Lokasi itu boleh mandi di sini? Boleh banget. Kita ada semua perlengkapan untuk seperti di rumah lah ceritanya. Jadi bisa mandi di sini, makan di sini, dan plusnya adalah ada kegiatan belajarnya tadi. Ya, kita ada teacher juga di sini. Jadi kurikulumnya sebenarnya lengkap ya, sehingga anak-anak kita itu siap untuk masuk ke sekolah dasar. Oke, jadi tadi paketnya kan ada yang full day. Ya. Selain itu ada yang half day juga. Karena mungkin sampai jam berapa itu? Boleh pilih dari jam 8 sampai jam 1 atau jam 1 sampai jam 6. Jam 6. Ya. Nah, untuk nih momsnya di rumah kalau misalnya aku ada macet nih, nggak bisa cepet-cepet jemput tepat waktu, atau aduh Miss gimana ya, aku ada rapat mendadak dipanggil bos, itu gimana Miss? Nah, kita sediain juga ada overtime sebenarnya. Overtime itu di atas jam 6 sampai maksimal jam 9. Sehingga mami-mami yang tiba-tiba meeting atau ada apa gitu, kita masih akan jagain anak-anak mereka. Jadi nggak anak-anak deg-degan dari mulai sarapan, mandi pagi, sarapan, terus mereka ada kelas, time, ada kelas, mereka beraktivitas, ada bobo siang, ada makan siang, ada bobo siang, ada snack time, ada kegiatan belajar sore hari, mandi juga, mandi juga, terus makan lagi di sore hari sebelum dijemput. Wow, lengkap banget ya moms. Jadi momsnya nggak perlu khawatir untuk menitipkan anaknya kemana nih. Kalau jauh dari neneknya, nggak ada keluarga di Jakarta, boleh dititipkan ke My Tutsi Bear Daycare. Dan asiknya lagi ada CCTV ya. Oh, ada CCTV ya dilengkapi. Jadi CCTV ini bisa di-upload dari HP. Oh, jadi semua ayah ibunya bisa mengikuti ya? Ayah dan ibu bisa akses. Jadi kalau misalnya di kantor terus tiba-tiba aduh kangen gitu ya. Bisa ngintip nih? Bisa ngintip, anaknya lagi tidur atau lagi belajar atau lagi ngapain gitu. Jadi kekhawatiran moms dan para ayah juga berkurang ya? Karena mereka tahu. Bisa mengakses anaknya kapan aja. Betul. Nah Miss Flora, kita kan baru saja selesai pandemi ya. Semoga selesai beneran ya. Amin. Nah biasanya kan kalau kemarin kita pandemi itu ketat banget nih protokolnya. Nah setelah pandemi pada saat anak-anak sudah masuk lagi dititipkan ke sini, gimana sih Miss itu protokol kesehatannya yang diterapkan? Dari sisi karyawan, kita jagain dari karyawan dulu ya. Jadi kalau masuk mereka harus mandi dulu di sini, ganti baju, di sini ganti baju, ganti masker, baru bisa memegang anak. Itu dari karyawan kita. Kemudian kita setiap bulan kita screening, kita masih ada antigen untuk karyawan. Kemudian setiap pagi itu masih disemprot disinfektan. Secara umum sih seperti itu. Kemudian kalau setiap minggu kita ada cleaning service sebenarnya untuk ngebersihin. General cleaning semuanya dibersihin ya, mungkin ada segala dari debu atau misalnya ada hama apa gitu. Kalau untuk anak-anaknya gimana? Anak-anaknya sebelum ini kita suruh mereka untuk terus pakai masker. Untuk pakai masker dan diganti pada siang hari. Kira-kira sekitar 4 jam lah itu ganti masker kita semua. Setelah itu baru mereka ada tes juga di pagi hari, tes suhu tubuh ya. Suhu tubuhnya. Kalau misalnya 37,5 itu mereka sudah tidak bisa masuk ya. Kembalikan ke orang tua. Ke orang tua. Anak kecil kan rentan banget nih, sama yang namanya batuk, segala macam ya, penyakit langganan anak kecil. Nah itu dari My Tutsi Bear Daycare gimana untuk menghindari itu ya, atau mencegah nih? Ada nggak screening khusus atau apa gitu? Kalau untuk batuk pilek sebenarnya agak susah, karena ada batuk pilek yang untuk alergi misalnya. Jadi kita biasanya akan minta ke parent, kalau anak-anak batuk pilek dan ternyata ini alergi, kita minta surat dari dokter, seperti itu. Terus kalau misalnya anak-anak ikut jalan-jalan, misalnya weekend ikut papa mama ke Bandung atau kemana gitu ya, pulang dari situ mereka tetap harus antigen sebenarnya. Antigen ya tetap antigen. Jadi ada screeningnya. Ada screeningnya. Ya. Dan kalau salah satu misalnya mama atau papa kena COVID misalnya, itu anaknya tetap di karantina di rumah, tetap tidak bisa dulu ikut bergabung, belajar ya. Ya, nah yang susah mungkin kalau sakitnya tuh tiba-tiba gitu ya. Tadi pagi-pagi tiba-tiba naik suhunya. Tiba-tiba naik suhunya. Nah, kita akan screening, kemudian kalau misalnya di atas 37,5 tadi kita pisahkan anak tersebut. Kita ada satu ruangan isolasi sebenarnya. Nah, anaknya di situ sehingga nunggu dijemput kita akan telepon parent. Apakah mereka bisa jemput langsung ataukah kita perlu waktu dulu ya. Kita akan jagain anaknya, apakah boleh dikasih obat. Intinya kita akan memberikan obat atas seizin parent sih sebenarnya. Berarti benar-benar nih My Tutsi Bear Daycare partnernya para orang tua ya. Iya, karena kita berharap seperti itu. Terusan kan harus tektokan ya. Tektokan terus, sama orang tua gimana nih putra-putri tercintanya seperti pada saat dititipkan di sini ya gitu, aman gak? Iya, maka kita juga perlu banget kayak transparansi dari orang tua. Jadi misalnya
sakit atau orang Atau tua alergi misalnya makanan, ada alergi ya? makanan atau apapun itu, informasinya harus sampai ke kita supaya aman buat semuanya ya, karena kita nggak jaga satu anak tapi jaga semua anak-anak yang di sini. Ada berapa anak sekarang, Miss, di sini? Saat ini di Gandaria ada sekitar 15, 15. kemudian di Bellagio ada 25, Oke. kemudian di Semanggi itu center kita yang terbaru ada sekitar 7 anak. 7 anak. Iya. Kalau untuk rasio Miss-nya yang guru yang menjaga dan anak-anaknya rasionya Oke, berapa? kita ada caregiver ya sebutnya ya. Caregiver. Caregiver ini untuk baby itu 1:2. 1:2. Jadi satu caregiver menghandle 2 bayi. Maksimal 2 bayi. Maksimal 2 bayi. Kemudian kalau anak-anak yang sudah lebih besar itu 1:3. Toddler nih ya, balita Toddler, ya. ya, berarti 1:3. Kalau TK bisa 1-4, 1:4. Oke. Di atas caregiver kita masih ada teacher-teacher yang tadi mengajarkan untuk kurikulum yang kita punya. Tadi menarik juga, berarti tuh teacher-teachernya sudah ikut kurikulum dari Dikbud Ya, ini ya? ya, ikut Miss, pelatihan juga. Ikut pelatihan juga ya. ikut pelatihan Dan sudah juga. terdaftar ya. Jadi Untuk- anak-anaknya siap untuk melanjutkan ke Yes. jenjang Yes. berikutnya. Betul. Menarik sekali ya, Miss ya, lengkap banget di My Tutsi Bear Daycare. Nah, untuk para moms dan ayah di rumah nih, kalau mau menghubungi My Tutsi Bear Daycare, kemana hubunginnya? Oke. Yang pertama bisa cek ke website kami ya, www.mytutsibear.com Di ya. sini ya, moms. Itu di situ ada lengkap mengenai gambaran tentang My Tutsi Bear, kemudian program-programnya, termasuk jadwalnya, segala macam ada di website tersebut. Kemudian kalau mau cek di IG kami juga ada My Tutsi Bear Semanggi, My Tutsi Bear Gandaria, dan My Tutsi Bear Bellagio. Jadi masing-masing punya Masing-masing IG. punya ya. Jadi Iya. kalau momsnya mau lihat Seperti apa sih anak-anak di sini bisa gitu ya. langsung ke sini Instagramnya. Instagram. Nah, untuk marketingnya bisa Anda hubungi di 0878 0002 0909. Ingat ya moms, langsung saja dihubungin. Ada yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh tulis di kolom komentar atau hubungi langsung ke marketingnya. Nah, para moms dan ayah di rumah, apabila masa cuti setelah melahirkan selesai, biasanya kan 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, boleh tuh anak-anaknya, putra-putrinya dititipkan ke My Tutsi Bear karena di sini menerima sejak 3 bulan sampai 6 tahun. Dan untuk para moms dan ayah di rumah yang ingin bertanya atau mungkin menulis di kolom komentar, boleh. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Terima kasih banyak Miss Sama-sama, Flora untuk ya. informasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.